Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Neti Togatorop dengan NIM 2001-04060. Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 4 grup B. Dosen pengampu Ibu Ruslan Pardusi MSI. Mata kuliah Manajemen Kurikulum. Di dalam video kali ini, saya akan membahas dan mereview salah satu video webinar mengenai implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar. Webinar ini dilaksanakan pada Jumat 3 Juni 2022 pada pukul 1.30 sampai 3.30. Yang menjadi keynote speaker dalam webinar ini yaitu Bapak Dr. Andus Zulkifli Anas MED, yaitu sebagai pembuka acara webinar. Adapun pemateri di dalam webinar ini ada 3. Yang pertama, Bapak Muhammad Rizky Sarfia sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Ibu Putri Amelia sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Ibu Mayorifa Nurlaila sebagai pemateri ketiga. Dan yang menjadi host di dalam webinar itu adalah Ibu Neneng Kadaria. Sebagai penyelenggara webinar itu adalah Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang terlibat dalam webinar tersebut ada GTK, Balai Dewan Provinsi Kabupaten Kota, yang selanjutnya kepala sekolah, guru, pengawas, tenaga pendidik, pemerintah daerah, dan rekan-rekan lainnya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pemateri pertama yang dibawakan oleh Ibu Mayorita Nurlaila. Tema dari pemateri pertama ini adalah terus belajar untuk berkarya. Implementasi kurikulum Merdeka. Dasar dari implementasi kurikulum Merdeka berpedoman pada Permendikbud nomor 5 tahun 2002, yang kedua Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, dan yang ketiga Permendikbud nomor 56 tahun 2021 berpedoman pada implementasi kurikulum Merdeka. Langkah awal dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, yang pertama proyek pembelajaran, dan kedua model ajar PAUD. Tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka bagi pendidikan PAUD adalah membelajarkan anak dengan literasi dan observasi lapangan terhadap bunga mawar. Manfaatnya bagi PAUD yaitu 1. Melalui observasi langsung ke sumber belajar, siswa dapat mensyukuri hikmat Tuhan. Yang kedua, menemukan aneka ragam tanaman bunga. Yang ketiga, menciptakan berbagai macam bunga dengan berbagai media. Yang keempat, memberikan tantangan kreasi atau literasi hasil karya dan memprakarsai anak untuk dapat bertanggung jawab dan selalu bersikap sopan santun. Selanjutnya,
kita masuk kepada pemateri yang kedua, yaitu yang dibawakan oleh Ibu Putri Amalia. Judul materi yang dibawakan oleh narasumber kedua ini yaitu Platform Merdeka Belajar. Platform Merdeka Belajar yaitu edukasi yang menjadi teman pengajaran untuk guru dalam mewujudkan belajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik lagi. Platform Merdeka Belajar menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah untuk berbagai praktek mengajar. Baik, untuk materi yang ketiga yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Rizky Sariah. Judul materi yang dibawakan adalah Project Pengamatan Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan berkreativitas dengan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Konteks project profil dalam struktur kurikulum yaitu struktur kurikulum menurut Kepmen 56 tahun berpedoman menerapkan kurikulum dalam rangka pemeliharaan pembelajaran. Proyek pengamatan profil pelajar Pancasila dibagi atas dua bentuk, yaitu yang pertama intrakurikuler, yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maksud dari intrakurikuler berarti sesama wilayah atau di suatu wilayah melakukan pembelajaran secara berkesinambungan dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Proyek merupakan salah satu sarana dan prasarana bagi peserta didik dalam mengalami pengetahuan sebagaimana pengaruh karakter belajar. Proyek pengamatan profil pelajar Pancasila memiliki alokasi waktu sekitar 25 sampai 30% dari keseluruhan alokasi waktu dalam satu tahun. Dalam satu tahun dilaksanakannya dan dengan integratif dengan tema yang telah ditentukan dan memperhatikan elemen dan sub-elemen yang ada sehingga proyek profil pelajar Pancasila
dapat diterapkan di dalam sebuah sekolah atau instansi lainnya. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak pada tempatnya, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.